pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek kami, namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Tiara Moti. Saya Afifi Ahmadna. Saya Arini Kasurma. Saya Arislinda Ayumi. Saya Aksani Nandisama. Dan saya Ali Amalia. Baik, untuk proyek kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah SPATK, di mana mata kuliah ini merupakan studio tahap 5 untuk mahasiswa semester 7 di Departemen Arsitektur Universitas Sumatera Utara. SPATK merupakan studio perancangan arsitektur terpadu dan kontekstual. Jadi terpadu ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan dalam kontekstualnya memahami konteks fisik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam mendesain. Pada mata kuliah ini kami mengambil permasalahan yang ada di Kota Medan. Kami menganalisa permasalahan RTH di Kota Medan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 bahwa RTH di suatu kawasan minimal harus memiliki 30% dari luas wilayah ataupun kota tersebut. Sedangkan pada Medan sendiri hanya memiliki sekitar 18% yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan. Kami menganalisa dari 4 tipe luas RTH yang diperoleh, yaitu RTH publik, TPU, RTH privat, dan juga ruang publik. Jadi RTH publik ini RTH yang dimiliki ataupun dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum. Kemudian TPU tempat pemakaman umum. RTH privat merupakan RTH milik swasta ataupun masyarakat secara pribadi, dan ruang publik merupakan RTH di ruang publik yang dapat diakses secara umum. Di samping permasalahan ruang terbuka hijau, ternyata Kota Medan juga mengalami permasalahan dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah dari data BPS, ternyata sekolah dasar negeri di Kota Medan itu mencapai 394 sekolah. Namun karena infrastrukturnya tidak memadai, maka terjadi beberapa penggabungan sekolah. Jadi dari 126 sekolah dasar negeri kemudian digabungkan menjadi hanya 50 dasar sekolah negeri. Berikut adalah tabel sekolah dasar negeri yang terdapat di Kota Medan dan juga hasil penggabungan dan lokasi dari gabungan sekolah tersebut. Berikut adalah rincian daftar sekolah negeri yang ada di Kota Medan yang telah mengalami penggabungan. Namun ternyata setelah digabungkan, sekolah dasar negeri tersebut juga belum difasilitasi oleh infrastruktur sekolah yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Maka dalam proyek kali ini kami melakukan redesign sekolah dasar negeri menjadi ruang komunal di Kota Medan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan lokasi dan juga konsep dari kelompok 1. Baik, untuk lokasi proyek kami yang pertama itu adalah di lapangan pasar 2 SD Negeri 06, 0886, 89, dan juga 94. Untuk lapangan pasar 2 ini memiliki ukuran 130 dikali 80. Baik, untuk jumlah peserta didiknya yaitu sekitar 338. Untuk selanjutnya adalah konsepnya. Adapun aspek penting dalam redesain sekolah negeri ini, yang pertama itu untuk kondisi existing sekolah. Karena existing sekolahnya ini masih belum terdesain dengan baik, jadi kami berencana untuk membuat ruang untuk anak-anak seperti ruang interaktif dengan adanya penghijauan juga di lapangan, seperti adanya tumbuh-tumbuhan, kemudian ada papan interaktif, lalu jalur yang di traversanya itu lebih didetailkan, kemudian ada pembuangan sampah yang lebih diimprovisasi. Kemudian untuk kondisi untuk entrance-nya itu untuk rental box-nya yang kurang terdesain dan juga kurang terintegrasi. Jadi kami berencana untuk membuat konsep gabungan. Kemudian ini ada warung di mana UMKM untuk anak-anak SD itu masih kurang, karena mereka itu belum punya kantin yang dapat memenuhi infrastruktur di sekolahnya. Jadi kami berencana untuk membuat warung di depan tepat di lapangan sekolahnya. Juga ada area duduk untuk pada masyarakat yang menggunakan lapangannya. Kemudian ada pangkalan ojek, ada area olahraga seperti lapangan dan tadi bermain, dan itu ada tempat fitness outdoor. Dan juga ada perpustakaan seperti di building nanti di dekat lapangan itu. Dan juga ada sekolahnya itu ada mendesain perpustakaan sendiri. Kemudian ada tempat parkir untuk di sekolah maupun di lapangannya juga. Baik, sekian konsep yang akan kami lakukan untuk redesain sekolah di jalan tempat ini.
jalan-jalan sini sedikit orang yang punya sense cukup untuk oh ini rupanya gambar ini ya, ini rupanya kayak bola-bola ya gitu ya. Jadi kalau tujuannya memang nggak apa-apa sih orang nggak tahu Bu, tapi karena ini cantik ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa beberapa hal, beberapa benda itu beda dia pengalaman ruangnya antara kita nengoknya dari atas, kita nengok dari depan yang tadi itu mengenai dengan kita ada di lokasi itu ya. Jadi harus memahami gitu. Kedua, meletakkan simpul-simpul ini. Ini akan kalau digambar besar skalanya ini akan membingungkan sudut-sudut ini. Tukangnya nanti bingung. Jadi di tengah hijau-hijau ini berhenti, terus harus buat lingkaran, yang jalan pun bingung. Saya buat 2,8
20-40 tanpa tanaman karena memang buat lapangan itu tanaman di sini atau di sini nggak akan mempengaruhi panas. Jadi ini buat apa sih? Kalau dibuat rumput nggak bisa. Ya kan, jadi ini tuh sekarang nanti dia bikin acara, saya belum dapat dana kontak potongan potongannya, tapi bulan potongannya nampaknya oke. Sebagai center gitu dia berhasil. Sumpah nggak ada masalah sih, kecuali namanya ada kecuali ini sama kayak Nia tadi, memang nggak apa-apa kayak Nia bilang, saya ingin orang ke taman soalnya Bu, jadi ini ditaruh di dalam. Dia beda dengan perpus, itu nggak cari duit, ya kan? Lapangan ini nggak cari duit, orang datang nggak datang ya nggak apa, dia eksis terus, ini nggak bisa. Maksudnya memang bongkar-bongkar masalah, jadi memang mereka harus bikin dulu, memang mekanismenya begitu. Nanti kalau nggak didesain nggak ada yang kita komentarin, jadi jangan datang dengan tangan kosong. Entrance-nya itu terhubung, jadi kami buat entrance dari lapangan ini berseberangan dengan lapangan entrance dari sekolah. Jadi seperti yang bisa dilihat, jadi kami menghubungkan entrance-nya. Saat kami survei, perpustakaan sekolah ini masih kurang. Jadi kami berencana untuk membuat bangunan tersendiri yang ada di lapangannya, di mana desain yang kami pilih itu seperti yang ada di Taman Christina Marta Tiahahu yang ada di menyediakan fasilitas lapangan, namun lapangan ini yang bisa multifungsi, jadi tidak hanya untuk bermain bola atau tidak hanya untuk lapangan basket, namun lapangan ini juga bisa digunakan apabila sekolah mengadakan sebuah acara atau sebuah sosialisasi. Tapi saya juga membuat perpustakaan mini di depan sekolah. Jadi selain ada perpustakaan untuk umum, juga ada perpustakaan untuk yang bisa digunakan hanya pengguna sekolah dasar saja. Berarti itulah dia terkoneksi gitu kan. Jadi kalau kita seperti ini kan ya hanya lapangan kan gitu. Tapi kalau ini beratnya ke sini. Iya, dari bisa dia artinya bermanfaat semua gitu ya, memaksimalkan. Untuk sekolah ini, jadi pot ini akan bervariasi, yang dimana itu Iya, zaman dulu kalau menurut dari cerita guru-guru itu sudah ada paving. Ketika pembangunan dibuat bertingkat itu tertutup. Jadi sekarang enggak, pasir. Akses ke MCK itu pun susah sekali. Jauh mungkin. Kenapa itu nggak didesain? Apalagi Jadi kita harus musik ini. itu Karena anak-anak pengen tiga mulu tampil. perlu sekali MCK-nya. Dibuat sudah akan dimuat. Nggak usah saya kayaknya satu aja ya, karena memang mau jalan sendiri. Konsepnya bersama-sama. Iya. kalau 2 kelas itu Cukup. oke, 2 aja ya. Direkomendasikan yang duduk di lantai 1 ya. Yang bawah itu kita. Oke. Ibu Elvi, Pak Olowa, dan Pak Imam, dan Mbak Ayu juga atas kehadirannya, dan adik-adik mahasiswa yang luar biasa hari ini. Terima kasih semuanya, semoga hasilnya baik. Amin. Dan terima kasih Pak Windu ya, sudah datang memenuhi undangan kami. Diperkenalkan pada real problem. Selanjutnya ada area olahraga. Area olahraga ini terbagi menjadi dua. Satu yang digunakan oleh koramil yang berada pada bagian sini, dan juga pada bagian tengah umumnya digunakan oleh siswa. Bisa juga perpustakaan di mana kami analisa bahwa sekolah ini belum ada perpustakaan itu untuk ketiga sekolahnya. Jadi kami berencana membuat bangunan yang besar ini untuk perpustakaan di mana area parkir. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa guru-guru dari
dari SD negeri ini menggunakan lapangan dari sekolah. Lalu kemudian di sinilah main buildingnya, jadi ini perpustakaan. Pada bagian tengah ini merupakan perpustakaan sebagai bangunan utama dari taman. Area lapang ini juga berubah fungsi menjadi area tertutup saya lihat. Desainnya itu seminimal mungkin menggunakan bangunan yang tertutup, material yang bisa menyerap. Siapa kira-kira yang mau masuk ke perpustakaan ini? Sifatnya dia boleh taman bacaan mestinya. Kalau nggak perpustakaan di sekolah kan harus di dalam sekolah. Tapi apa jadinya kan kekurangan lapangan bacaan? Terutama dari disiplin dulu yang kami di arsitektur ini kami menguasai, karena kita kan mendesain, tapi kayak peraturan RTH yang untuk konteks ini ada yang bikin rumah, ada yang gitu-gitu. Itu sejujurnya kami tidak sangkanya kecil di dalamnya. Jadi semua kelompok juga manggil stakeholder. Kalau dia permukiman umum, nanti mungkin orang dia dari PKIM atau PUPR atau apa gitu yang datang. Jadi kalau dia bikin rumah untuk lansia, mungkin departemen sosial yang datang gitu. Nah, kami kemarin yang pertama sudah bertemu dengan sekolah, karena ini proyeknya sekolah. Jadi bapak ibu guru di sekolah-sekolah ini kami sudah ketemu. Ada yang kesini, ada yang kami ke sana. Terus yang terakhir kami sudah bertemu arsitek juga, arsitek museum. Bebas sih sebenarnya, arsitek sudah ada, dan hari ini kami senang sekali karena bapak ibu bersedia hadir di sini. Kantin, karena existing dari sekolah ini kantinnya juga hanya di belakang, sangat kecil dan juga tidak tersedia ruang untuk mereka makan. Lalu untuk di lantai 2-nya ini digunakan sebagai musola, dan pada bagian kiri sini Oh gitu. Iya, jadi dia kan dipisahkan jalan, yang ininya nanti tutup. Oh gitu. Ini jalan Rebab ya. Oh iya, jalan Rebab. Ya, masalah sih. Cuman karena ini kenapa dibuatnya dekat, karena salah satu yang akan sering digunakan harapannya taman literasinya. Nah, kalau yang ini memang dia udah taruh apa sih lebih ke buat masyarakat. Ini adalah salah satu pasien positif ya, karena dari segi estetikanya dapat ini. Dari segi estetikanya RTH nanti ini dapat, dan juga dari ini kan ruang komunal ya, ruang milik umum ya, kita semua, jadi dari segi sosial ekonomi juga dapat, dan saya ya tadi bisa ada UMKM, jadi dari ekonomi juga dapat, dan mereka dapat dengan masyarakat, orang berkumpul berinteraksi. Jadi sekarang ini kita berupaya jangan orang itu kayak autis ya, di rumah aja main handphone, main game, coba sekali-sekali ada anak ini ke taman. Nah ini isu ini sekali ke taman, berinteraksi dengan teman-teman, jadi aktivitas motornya juga berjalan. Kemudian juga pemilikannya, saya masih ngecek sebenarnya kepemilikan lahannya milik siapa. Sebenarnya kita ada situs ini ya, website Si Abang itu untuk semua aset Pemko Medan. Jadi saya Si Abang.pemkomedan.id. Iya, Si Abang.pemkomedan.id. Itu kan berbuat. Jadi nanti Bu, kalau memang butuh info lanjutannya nanti saya kasih ini apa namanya pemilikannya. Cuma memang dari data kami itu hampir 50% aset Pemko Medan itu pemilikannya masih abu-abu. Asal delineasinya dan terpisah panjang 1000 ya rasanya. Untuk insight-insight baru yang bisa diberikan kepada kami agar dapat memberikan desain yang lebih baik. Baik, jadi saya menjelaskan insight saya itu ini merupakan kata di mana bangunan utamanya merupakan bangunan literasi yang akan digunakan oleh dari sistem sekolah. Yang pertama itu ada tangga yang menuju jembatan menuju bangunan dari literasi tersebut. Kemudian ini sekolahnya ada apa aja? Yang pertama itu ada bangunannya, kemudian ada area UMKM, ada juga taman bermain, kemudian ada juga fitness dan area duduk, kemudian juga ada juga UMKM di dalamnya, dan juga ada area duduk. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah lapangannya. Jadi lapangan ini akan digunakan untuk siswa berolahraga dan melakukan segala
lainnya. Kemudian untuk bangunannya sendiri itu merupakan bangunan literasi yang dimana siswa itu bisa membaca, bisa juga sambil bermain, dan juga berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah aula, dan juga ada parkir yang disediakan untuk siswa dan juga taman tersebut, pengunjung dari taman tersebut. Tempat bermain di sebelah atas. Di sini merupakan podium untuk
anak-anak yang senang untuk dance ataupun menari, kemudian ada lapangan parkir dan juga ada UMKM. Selain itu ada lapangan juga di sudut sana dan juga ada tempat olahraga. Untuk bangunan utama sendiri ini dia ada lantai 1, tapi lantai 1-nya itu langsung gabung dengan asapnya. Kemudian untuk lantai 2-nya ini adalah konsep bangunan yang seperti taman literasi, di mana dia tidak memiliki ruang-ruang spesifik, namun ruangnya itu terbentuk oleh bagaimana ruang itu disusun seperti ini. Di sini ada tempat penerimaan, kemudian lanjut langsung ruang baca dan juga ada ruang tempat anak-anak, kemudian ada boarding space dan juga di sini untuk ruang bawah. Jadi rumah ini merupakan aplikasi yang dapat melihat ke lapangan. lapangan yang berada di depannya, di mana keterhubungan ini dilalui melalui jembatan yang menghubungkan lantai 2 sekolah dengan area tengah taman, di mana pada taman ini juga terdapat beberapa kolam teratai dan juga sungai sehingga merupakan iklim mikro dari lapangan ini. Lalu pada bagian depan lapangan ini terdapat ayunan yang dapat sekaligus menjadi pick-up point, di mana pick-up point ini akan menjadi area menunggu yang tidak membosankan bagi anak-anak sekolah. Lalu pada area tengah ini merupakan area pondok literasi, di mana pada lantai 1-nya terdapat amfiteater yang dapat digunakan untuk anak-anak melakukan sosialisasi, lalu juga melakukan kelas yang berada di luar ruangan, lalu juga terdapat toilet. Lalu pada area atas dari pusat lapangan ini terdapat gazebo, di mana digunakan untuk area duduk orang tua murid yang menunggu anaknya pulang. Lalu terdapat area UMKM dan juga lapangan multifungsi yang dapat digunakan untuk anak berbicara, olahraga, ataupun dapat digunakan oleh bangunan yang ada di sekitar lapangan, yaitu terdapat koramil yang mereka rutin melakukan upacara dan juga olahraga. Lalu terdapat beberapa titik area UMKM seperti berada di bawah ini dan juga pada area ujung ini. Lalu terdapat area duduk dan juga beberapa pondok-pondok duduk yang tersebar di seluruh lapangan, dan terdapat area parkir yang berada di ujung lapangan.
semua di situ.